Hai guys, pada kali ini saya akan memaparkan bagaimana surat Google AdSense saya datang. Sebelumnya, saya sudah melihat beberapa video YouTuber lainnya bagaimana proses kedatangan surat Google AdSense-nya. Kebanyakan dari mereka mengatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, meskipun di dalam catatan resmi Google AdSense-nya sampai hanya kurang lebih 3 minggu. Kalian sendiri merasakan bagaimana gregetnya atau hari demi hari terasa lama menunggu kedatangan surat Google AdSense ke rumah kalian. Menunggu adalah sesuatu yang benar-benar menjengkelkan. Oleh karena itu, selain melihat video YouTuber lainnya, saya juga bertanya langsung kepada kakak kelas saya yang memiliki channel dan cukup aktif di YouTube. Dan mereka memaparkannya kurang lebih hampir sama seperti YouTuber-YouTuber lainnya. Kebanyakan para YouTuber mendatangi kantor pos setempat atau kantor pos pusat atau kantor pos pusat kota masing-masing daerahnya. Mereka biasanya mendatangi pos tersebut setelah 2 bulanan. Dan biasanya surat Google AdSense-nya sudah ada di kantor pos tersebut. Bagaimana dengan saya? Google AdSense saya sampai ada di tangan saya melalui proses drama yang cukup panjang. Dan saya merasa prosesnya cukup unik dan berbeda dengan YouTuber pada umumnya. Adapun ini dia history atau riwayat perjalanan saya di YouTube. Saya membuat channel pada tanggal 11 Oktober 2018 dan mulai membuat konten yang benar-benar konten pada tanggal 24 Februari 2019. Sabtu, 30 Mei 2020, kurang lebih pada pukul 4.11 waktu Indonesia Barat, adalah waktu pertama kali YouTube saya diterima monetisasi. Jadi, saya mendapat penghasilan yang tidak seberapa dari YouTube setelah kurang dari 1 tahun berkonten. Meskipun saya bukan YouTuber besar, saya YouTuber yang tidak memiliki ciri khas di YouTube, saya bukan YouTuber yang memiliki fans loyal, tapi saya bangga akan diri saya. I'm proud of myself. Dikarenakan, membangun YouTube bukan perkara yang terlalu mudah. Ada proses panjang yang harus saya lakukan. Lanjut. Uang AdSense di YouTube kita tidak bisa diambil jika kita belum mendapatkan PIN yang ada di surat Google AdSense dan saldo minimal belum terpenuhi. Setahu saya, kita bisa request pengiriman Google AdSense setelah kita mendapatkan $10 pertama di YouTube. Tetapi karena saya kurang mengulik informasi, saya request surat tersebut setelah mencapai $100 pertama di tanggal 11 Desember 2020. Menunggu selama kurang dari 2 bulan sedikit, mendatangi pos dengan drama, mulai dari pos kecil kecamatan, lalu pos semi besar, dan pos pusat. Tetapi surat Google AdSense saya tidak ada dimanapun. Lelah? Tentu saja saya lelah. Saya merasa penyebab surat Google AdSense tidak kunjung sampai pasti adalah dari alamatnya dan tidak mencantumkan nomor telepon. Akhirnya, saya memperbaiki alamat dengan serinci-rincinya dan mencantumkan nomor telepon. Seperti yang diketahui, iklan di channel kita akan berhenti ditayangkan jika kita tidak memasukkan PIN Google AdSense dalam waktu 4 bulan dari tanggal pengiriman PIN pertama. Karena saya mengirimkan PIN pertama pada tanggal 11 Desember 2020, maka iklan atau penghasilan dari YouTube saya akan diberhentikan pada tanggal 11 April 2021, kalau menurut teorinya seperti itu. Selain itu, menurut berdasarkan pengalaman seorang YouTuber yang saya tahu, meskipun katanya sudah mengirimkan semua request PIN Google AdSense selama 3 kali, tapi tak kunjung sampai juga atau tak kunjung datang ke rumahnya, maka bisa memasukkan identitas KTP dan bla 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 dan lain-lain. Dan iklan akan tetap berjalan. Jadi saya tetap santai dan bersabar meskipun sedikit greget menunggu PIN AdSense tersebut. Tapi, apa yang terjadi belum 2 bulan saja, apalagi nyampe 4 bulan sejak saya request PIN, channel saya diberhentikan iklannya, alias saya tidak mendapatkan penghasilan dari YouTube sama sekali. Saya pun nggak tahu kenapa penyebabnya, tapi yang jelas berbeda dengan sumber resmi Google AdSense-nya itu sendiri. Akhirnya, saya pun request ulang surat PIN Google AdSense kembali pada tanggal 6 Februari 2021, atau 2 bulan kurang 5 hari dengan alamat yang sudah diperbaiki dan channel saya pada waktu itu sudah tidak beriklan atau tidak mendapat penghasilan sama sekali. Saya pun memutuskan stop buat konten sambil menunggu surat karena saya orangnya realistis, daripada capek ngedit dan hamburin kuota tapi no feedback sama sekali, lebih baik udahlah rehat dulu aja sebentar dari YouTube. Lalu, belum genap 3 minggu dari requestan surat AdSense yang belum kunjung tiba, saya sudah bersiap-siap akan request surat selanjutnya. Dan keunikannya ada di sini. Jumat 26 Februari 2021, jam sekitaran pukul 11 siang sampai 1 siang, tiba-tiba seseorang yang mengaku dari kantor pos pusat Tasik menelpon dan mengirim foto Google AdSense atas nama saya.
Sontak saya senang sekali dan berniat gas ke kantor pusat daripada menunggu dikirim ke rumah saya sendiri karena ditakutkan Google AdSense-nya tidak sampai kembali ke rumah seperti yang sebelumnya yang di awal. Dikarenakan tidak menggunakan transportasi pribadi, saya cukup sedikit telat sampai di sana, kira-kira pukul setengah 3 sore lebih. Selain itu, drama lain datang lagi. Orang yang menghubungi tadi sudah tidak ada di kantor pos. Saya sudah menelepon kembali dan beliau tidak mengangkat sama sekali. Sehingga pegawai lainnya yang tidak tahu menau mengenai surat Google AdSense pun angkat tangan. Dan mereka sedikit menyalahkan saya karena saya terlalu sore. Padahal apa yang diinformasikan penelepon tadi, bahwasanya kantornya tersebut buka sampai malam. Tapi karena ada seorang kurir yang sedikit lebih tahu tempat penyimpanan surat Google AdSense dan memberikan surat Google AdSense tersebut kepada saya. Dan inilah surat Google AdSense yang sudah ada di tangan saya dengan 6 pin rahasia yang ada di dalamnya. Dan dengan riwayat, histori, catatan dengan drama, dibumbui drama yang cukup panjang. Ya, for your information, untuk informasi kepada kalian, penelpon yang menginformasikan surat AdSense tadi saya kira merupakan orang baru atau mandor baru di kantor pos Tasik. Karena kenapa saya mengira orang baru? Karena saya telah mendengarkan beberapa obrolan di antara pegawai kantor pos tersebut. Karena setahu saya, YouTuber Tasik lainnya mendapatkan surat AdSense dan mendatangi sendiri tanpa ada pemberitahuan sama sekali. Berbeda dengan saya yang diinformasikan secara langsung oleh mandor tersebut. Dan biasanya orang yang dituju untuk menanyakan AdSense biasanya ya adalah Pak Yana. Dan orang yang menghubungi saya tadi bukanlah Pak Yana. Tapi kalian khususnya pemburu surat PIN AdSense, khususnya daerah Tasik dan sekitarnya, lebih baik mendatangi pos dibanding menunggu di telepon macam saya. Karena mungkin itu merupakan keberuntungan bagi diri saya tersendiri. Adapun catatan untuk AdSense-nya, cantumkan nomor telepon dan alamat rumah selengkap-lengkapnya. Terima kasih telah menonton video ini dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa drop komen di bawah. See you when I see you.